Ya, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Arsitek. Kalau biasanya kita jalan-jalan, kali ini seriesnya kita mau bahas dan review perumahan dengan harga yang terjangkau dan juga lokasinya yang strategis. Nah, kali ini kita akan review klaster Neo Arcadia yang terdapat di perumahan Demarco Residence, tepatnya di Ciledug, Depok. Kali ini aku nggak sendirian karena akan ditemani oleh prinsipal arsitek dari J Feryastama, Bapak Yose Ferdian. Halo, saya Yose. Jadi kita akan coba review bareng-bareng perumahan ini. Mudah-mudahan buat viewers yang lagi mau beli rumah atau lagi cari-cari perumahan, itu bisa membantu, review kita bisa membantu sehingga nggak salah beli. Terus kalau memang beli udah tahu yang akan diterima itu rumahnya seperti apa. Ya, setuju banget. Jadi teman-teman bakalan dapat seperti gambaran seperti apa sih perumahan dari Neo Arcadia ini, terutama direview oleh prinsipal arsitek dari J Feryastama. Nah, gambaran sedikit dari kami. Jadi perumahan ini tuh benar-benar mungil. Luasannya itu di atas lahan 27 meter persegi dengan lebar 3 meter dan panjang 9 meter. Konsepnya itu high ceiling dengan harga yang benar-benar terjangkau mulai dari 300 juta dan cicilannya 2,5 juta. Menarik banget bukan? Nah, lokasinya juga benar-benar strategis. Bisa dijangkau mulai dari yang berkendara mobil, berkendara motor, kemudian dari bus juga dan juga kereta. Nah, untuk yang berkendara mobil gampang banget. Masuknya bisa dari tol Cijago yang jaraknya sekitar 10-15 menit sampai di perumahan ini, atau tol Citerep yang jaraknya 20-25 menit sampai di sini. Kemudian untuk teman-teman yang mengakses dari kereta bisa juga dari stasiun Cibinong yang jaraknya juga nggak kalah dekat, yaitu 10-15 menit. Selain itu di sini juga ada terminal yang jaraknya benar-benar dekat banget, yaitu 5 menit dari klaster Arcadia ini. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan nih Pak, apalagi ya? Ya, jadi selain lokasi tadi ya strategis, dari Putri udah bilang aksesnya dari macam-macam. Nah, cuma yang nggak boleh dilupakan juga sebenarnya yang kita akan review ini itu udah kita pilih. Jadi bukan cuma sekedar lokasinya aja strategis, tapi pastinya kita pilih bangunan yang punya value tambahan dari segi desain. Jadi tadi Putri bilang harganya 300 sekian ya Putri ya. Iya, betul. Tapi kalau 300 sekian di perumahan-perumahan lain mungkin cuma dapat satu bentukan desain yang ya biasa gitu ya, kayak rumah sederhana pada umumnya. Tapi buat yang ini, kenapa kita tertarik untuk review? Karena dia bisa memberikan atau menawarkan ya, pengembang ini menawarkan bentukan yang lebih menarik, lebih punya experience baru gitu buat si pemilik atau si pembeli rumah ini. Nah, itu mungkin yang nanti kita akan jelaskan lebih detail. Mudah-mudahan teman-teman atau viewers bisa terbantu, bisa lebih jelas lagi apa misalnya nih lokasinya oke, dan kalau desainnya juga oke, jadi belinya nggak ragu-ragu lagi. Itu sih harapannya dari review ini. Jadi kita nggak nge-review bangunan yang biasa aja, tapi pastinya kita udah pilih yang punya added value dari segi desain. Ya, Gitu Putri. setuju banget dengan pendapat dari Bapak Yose ini. Nah, kali ini kita akan mereview ada tiga tipe unit di sini, yaitu 1 kamar, 2 kamar, dan 3 kamar yang semuanya akan direview oleh Pak Yose. Nah, kita lanjut untuk review ke dalam ya, langsung bersama Pak Yose. Mari Pak. Oke. Ya, ini desain rumahnya memang benar-benar udah sangat modern, jadi nggak kayak desain perumahan di yang biasanya ya. Kalau kita lihat di sini, begitu pintu masuk langsung ada 3 fungsi ruang berada di dalam satu zona, dalam satu area yang memang tidak terlalu besar, tapi dia sangat-sangat efektif di dalam pengaturan ruangnya. Jadi di dalam satu ruangan depan ini ada ruang
keluarga, sekaligus juga kalau ada tamu diterima di tempat yang sama juga. Kemudian ada tempat makan yang posisinya langsung sebelahnya ini dindingnya diberikan televisi, jadi yang duduk di sofa bisa sambil nonton juga sambil makan, yang duduk di meja makan juga bisa sambil nonton pada saat makan. Dan kemudian yang juga cukup unik dari sebuah landed house ya, yang biasanya dapur itu di perumahan-perumahan lainnya diberikan atau diletakkannya di belakang dari area rumah, ini diletakkan di depan, bahkan persis di belakang dari jendela utama bagian fasadnya, fasade dari rumah. Fasade dari rumah itu maksudnya adalah kulit bangunan rumah, itu ada jendela, jendela ini langsung bersinggungan dengan area dapur. Atau di sini bisa dilihat area dapurnya sangat minim, tapi ini udah cukup ya buat keluarga muda, keluarga yang baru, itu sangat-sangat cukup. Jadi kalau dilihat posisi dapur atau posisi pantry-nya ini hampir mirip kayak apartemen. Nah, jadi inilah konsep modern yang diadopsi di perumahan ini sehingga bisa sangat menarik. Nah, kalau dilihat interiornya juga ini di rumah contoh ini dikelola dengan baik, jadi setiap sudut bisa maksimal difungsikan baik untuk mempercantik ruangan juga untuk penyimpanan barang. Nah, di tipe ini itu tipe satu kamar tidur. Cuma lagi-lagi di perumahan ini menawarkan sebuah konsep yang baru, konsep yang cukup unik buat rumah dengan tipe yang kecil tapi konsepnya unik. Satu kamar tidur tapi di atasnya ini ceilingnya sangat tinggi, sehingga yang nanti beli rumah ini atau pemilik rumah bisa memodifikasi atau menambahkan area lantai atas, bisa langsung menjadi seperti 2 lantai atau menjadi sebuah lantai mezanin karena ceilingnya tinggi. Jadi atapnya ini kurang lebih sekitar 6 meter ya, sampai di titik teratas mungkin 6 meter lebih ya di titik teratasnya, sehingga ini tinggal kita di atasnya ini bisa kita manfaatkan sebagai ruang tambahan, bisa kamar tidur, bisa mungkin tempat kerja ya, kalau misalnya memang nggak butuh kamar tidur bisa dijadikan ruang kerja, karena sekarang kan lebih banyak kita work from home, sehingga di rumah kita bisa punya ruangan tersendiri untuk bekerja atau mungkin untuk melakukan pertemuan online. Lalu yang juga bisa kita modifikasi yaitu kalau di tipe yang ini, di tipe satu kamar ini memang belum ada tangga menuju ke lantai mezaninnya, tapi itu kita bisa lakukan di ruang keluarga. Jadi dari ruang keluarga, dari ruang depan tadi bisa kita tambahkan tangga, lalu kita bisa ke mezanin. Nanti di tipe yang berikutnya yang kita akan review juga, itu ada yang memang sudah dibuat tangganya, sehingga bisa membantu memperjelas buat viewers yang mungkin budgetnya cukup untuk membeli yang satu kamar tidur, tapi udah dapat bayangan nanti
bisa dibikin seperti apa sih di pengembangannya ya, kalau sudah ada budget tambahan lagi untuk menambah ruangan di tipe 1 kamar tidur ini. Oke, sekarang kita masuk ke toiletnya dulu. Di sini toiletnya cukup baik, pemilihan keramiknya bagus, simple tapi terkesan elegan, cerah, dan cukup easy maintenance. Penggunaan saniternya juga udah Toto ya, jadi seperti kita tahu kalau Toto tuh kedepannya gampang maintenance-nya karena spare part-nya banyak. Lalu sudah ada shower untuk keperluan mandinya. Lalu di toiletnya pun sudah dilengkapi dengan sebuah exhaust fan sehingga pengudaraannya masih bisa sedikit terbantu ya, walaupun di sini memang kekurangannya tidak ada sirkulasi udara langsung keluar dari klosetnya, dari toilet ini, dan tidak ada pencahayaan alami juga. Mungkin ini salah satu yang ya kurang ya dari tapi dari secara konsep keseluruhannya udah bagus banget, tapi ya kekurangannya paling ini aja, jadi nggak ada cahaya dan pengudaraan langsung secara alami untuk kamar mandinya. Lalu kita selanjutnya masuk ke kamar tidur. Ukuran kamarnya sekitar 3 kali 3 meter. Udah sangat cukup untuk sebuah kamar tidur, apalagi dengan penataan interior yang baik, itu pastinya bisa mengakomodir banyak fungsi dari sebuah kamar. Nama jenis keramik ini adalah homogeneous tile, jadi beda dengan keramik, berbahan dasar yang berbeda dengan keramik, tapi dia bukan granit batu alam, tapi masih buatan pabrik. Dan ini ukurannya 60-60, jadi udah sangat bagus ya, kelihatan jadi luas, kemudian warnanya juga bikin jadi kelihatan lebih homey, lebih warm, karena menggunakan warna dari tone krem, namun sedikit ada keabu-abuannya. Lalu dindingnya kalau di rumah contoh ini sudah menggunakan wallpaper ya, tapi kemungkinan pada saat kalau ada yang mau beli atau kita mau beli itu mungkin wallpaper ini belum dapat, tapi mungkin dicat ya. Dan bahan dindingnya itu dari bata ringan, Hebel. Jadi udah pakai bahan-bahan material yang cukup baru dan punya konstruksi yang cukup baik. Kemudian untuk ceilingnya sendiri itu kita lihat di sini pakai gypsum. Di rumah contoh ini pakai gypsum. Jadi mudah-mudahan yang di rumah yang dijual pun sama ya, pakai gypsum, dicat warna putih, cukup rapi ya, cukup rapi. Lalu di pinggir-pinggirnya itu antara dinding sama ceiling itu diberikan sebuah pemisah yang biasanya kita sebut tali air. Jadi itu juga mempercantik bangunan, kelihatan dibuat dengan sangat rapih ya oleh developer, oleh kontraktornya. Jadi viewers yang mau beli rumah juga sedikit banyak harus mengetahui ya hal-hal yang lebih detail. Jadi bukan cuma sekedar harga rumahnya atau tampilan depan bangunannya seperti apa, tapi ke hal-hal yang detail seperti yang saya tadi
jelaskan ada tali air dari pertemuan antara gipsum dengan dinding, itu pun juga bisa jadi kelihatan rumah atau bangunan interior bisa lebih bagus. Kemudian juga hal-hal detail lainnya seperti nut keramik itu juga harus diperhatikan pemasangannya, jangan sampai cuma kita lihat warna keramiknya saja tapi nut keramiknya misalnya berantakan, itu juga akan nantinya mengurangi nilai si estetika dalam bangunan. Oke, kemudian kita masuk ke lampu ya. Lampu di sini atau listrik ya, kelistrikannya itu menggunakan lampu-lampu downlight. Jadi kalau lampu-lampu gantung yang kita lihat di rumah contoh ini mungkin itu hanya sebagai contoh, tapi viewers bisa ikutan ya pada saat nanti kalau udah beli rumahnya bisa ikutan untuk memasang lampu-lampu gantung seperti di rumah contoh. Lalu untuk saklar, stop kontak, ini semuanya udah dilengkapi dengan spesifikasi Panasonic ya. Saya rasa ini udah cukup bagus dari merek yang cukup baik gitu di dunia properti. Lalu mungkin ada satu kekurangannya kalau di lampu ya. Ini ada satu lampu yang posisinya mungkin kalau kita nggak pakai lampu gantung agak ketinggian karena ceilingnya tinggi. Ya ceilingnya tinggi bagus, tapi memang kalau lampunya posisinya agak ketinggian, paling kekurangannya itu kalau lampunya mati susah digantinya. Kemudian setelah kelistrikan kita masuk untuk aluminium, untuk kusen jendela ya. Kusen jendelanya ini spesifikasinya pakai aluminium. Aluminiumnya ini saya rasa ini aluminium yang 7 cm ya, 7 cm, 7,5 cm. Jadi ada aluminium yang kalau di pasaran ada aluminium yang 10 cm, ada yang 7,5 cm. Nah ini kalau nggak salah ini menggunakan yang 7,5 cm dengan warna putih bawaan dari warna aluminiumnya itu sendiri. Untuk di tipe 2 kamar tidur ini kita lihat perbedaannya adalah lantai di atas kamar tidur utama itu udah diisi dengan kamar. Jadi udah ada lantai 2-nya ya, atau kalau saya mungkin lebih melihatnya ini sebagai lantai mezanin karena yang digunakan lantai 2-nya itu hanya sebagian saja dari luas area lantai 2-nya. Nah ini kamar tidur anak yang di atas ya, ini bisa jadi kamar tidur anak atau bisa jadi ruang kerja di lantai mezanin. Di sini juga bisa kita lihat ada jendela-jendela ke arah belakang. Ini juga salah satu yang menjadi nilai positif dari bangunan ini atau dari perumahan ini, di mana pencahayaan yang bisa masuk ke dalam bangunan itu bisa dari depan dan juga bisa dari belakang, karena bangunan di belakangnya itu tidak langsung nempel ke arah atau tidak langsung nempel dengan bangunan tetangga yang ada di belakangnya.
Oke, di tipe ini ada tipe yang 3 kamar tidur. Jadi memang sekali lagi konsep di perumahan ini sangat menarik ya. Bentukan yang diberikan dari awal itu udah sama antara 1 kamar tidur, 2 kamar tidur, atau 3 kamar tidur. Jadi yang beli 1 kamar tidur itu kalau punya budget tambahan tinggal dikembangkan dan akhirnya bisa jadi 3 kamar tidur. Jadi istilahnya kita beli yang bentukan dasar, kemudian kita bisa rubah itu jadi sampai ke full versionnya dari bangunan ini. Jadi nggak ada kalau di tempat lain mungkin ada yang 1 kamar tidur atau yang 2 kamar tidur bentukannya itu udah sama sekali berbeda. Kalau ini enggak, dari lebar bangunan, kemudian ketinggian bangunan itu sama, mau beli yang 1 ataupun mau beli yang 3. Jadi ini salah satu yang menurut saya sih sebuah konsep yang cukup menarik. Jadi buat yang mau beli rumah, ini salah satu yang kita bisa rekomendasikan untuk dibeli. Pastinya terlepas dari lokasinya ada di mana ya, sesuai dengan viewers mau punya rumahnya di area mana. Tapi kalau yang mau di area Bogor yang tapi masih tetap dekat dari Jakarta, ini pilihan yang cukup tepat. Nah, balik lagi kalau ke urusan 3 kamar tidur ini atau full version dari desain rumah ini posisinya 2 kamar tidur itu ada di atas. Bedanya yang di 3 kamar tidur ini kita nggak punya ceiling yang tinggi lagi ya kalau kita lihat dari lantai dasar, karena udah digunakan keseluruhan untuk kamar tidur. Lalu ada 1 kamar tidur lagi itu di bagian depan. Di bagian depan ini kamarnya memang agak sedikit lebih kecil, tapi di depan ini dapat pencahayaan yang maksimal karena dia langsung berhadapan atau berada di belakang dari fasad bangunan. Jadi ada kaca, jadi pengudaraan sama penghawaan alaminya bisa lebih maksimal. Lalu dia punya ceiling juga cukup unik ya karena atapnya tinggi, jadi di kamar ini punya ceiling yang nggak datar doang, bentukannya miring, jadinya secara estetika interiornya nggak perlu terlalu banyak karena bentukan kamarnya udah menarik. Cuma kalau yang di belakang pun, di kamar yang di belakang ini kita tetap dapat pencahayaan serta pengudaraan alami. Nah ini satu lagi mungkin yang agak yang menurut saya ini juga pantas untuk dipertimbangkan ya kalau buat yang mau beli, dan juga patut juga untuk ditiru oleh pengembang-pengembang perumahan lainnya, dimana ini di bagian belakang dari rumah itu nggak saling nempel, tapi walaupun nggak ada taman, tapi bangunan ini nggak saling nempel. Jadi di bagian depan kita bisa ada jendela ya, ada pencahayaan yang maksimal, tapi di belakang juga ada jendela karena kita cukup
punya jarak sama rumah di belakangnya, sehingga diberikan jendela dan bukaan-bukaan lainnya untuk memaksimalkan pencahayaan matahari dan pengudaraan alami. Untuk lantainya sendiri di lantai 2 ini, kalau di rumah contoh ini menggunakan vinil. Jadi satu lagi material yang cukup baru, cukup menarik digunakan di rumah ini. Tapi saya nggak tahu apakah nanti kalau di bangunan yang dijualnya memang menggunakan vinil juga atau tidak, atau mungkin keramik. Tapi di rumah contoh ini menggunakan vinil. Vinil ini dengan motif kayu sehingga menambah kesan lebih warm, lebih hangat ya, lebih homey juga, cocok buat sebuah kamar tidur. Nah, itu tadi semua review mulai dari tipe unit 1 kamar, 2 kamar, dan juga 3 kamar bersama Pak Yose. Nah, jadi balik lagi ke teman-teman semuanya, itulah tadi semua value yang bisa kita sampaikan. Nah, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mau tetap ambil unit ini atau enggak, gitu ya Pak. Nah, saat ini juga saya berterima kasih kepada Pak Yose karena telah bantu untuk channel YouTube ini mereview dari perumahan Neo Arcadia. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi cari unit yang terjangkau tapi juga lokasinya yang strategis. Nah, salah satunya di Neo Arcadia di Demarco Residence Depok ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang punya rekomendasi perumahan kecil, strategis, dan juga harga terjangkau, boleh banget bantu dengan komen di komen box kita. Jadi nanti bisa kita review juga bareng teman-teman arsitek dari J Feryastama. Gitu ya Pak? Ya, thank you Putri. Ya, terima kasih Pak Yose. Sampai jumpa di channel YouTube berikutnya.